Sidang pergabungan yang berpengharapan dalam kasih Kristus. Kita bersyukur bersama kepada Tuhan karena di saat ini kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Humbara Ruanma, kita ada dalam duka cita bersama di tempat ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah pelepasan, saya akan membacakan susunan acara yang akan memandu kita dalam pelayanan duka di saat ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang telah kita lewati. Pembacaan daftar riwayat hidup almarhum akan terjadi di gedung DPR. Yang ketiga, sambutan-sambutan. 4, ucapan terima kasih. 5, ibadah pelepasan jenazah. Penghormatan terakhir akan dilakukan di gedung DPR. Kemudian peti jenazah ditutup sementara. 6, ibadah pemakaman. Yang ke-7, penutup. Dan yang ke-8, berjabat tangan. Kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Jemaat GKI Elizabeth Aibeko Fardia, Ibu Pendeta AH Aibeko PSSTO, dipersilakan. Shalom. Sidang duka yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita ada di tengah-tengah kehidupan keluarga Humbara Ruanma atas peristiwa besar yang Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan keluarga di sini, atas terpanggilnya orang yang mereka kasihi, cintai, Bapak terkasih, Bapak Martin Luther Rumbaran. Sidang duka yang berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan orang yang kita kasihi, banyak kisah, banyak cerita, banyak pengalaman yang dijalani bersama dengan almarhum. Bahkan ada rencana-rencana yang dibuat bersama dengan keluarga, istri, anak-anak, anak mantu, bahkan cucu. Tapi juga tidak terlepas bahwa ada rencana bersama juga yang dibuat bersama dengan orang yang kita kasihi, bersama dengan Jemaat GKI Elizabeth Aibeko, bahkan bersama dengan Klasis Aiman Padaido. Beliau sebagai panitia pembangunan Klasis Aiman Padaido. Banyak rencana yang dibuat bersama dengan orang yang kita kasihi. Bahkan Ketua Klasis Aiman Padaido bilang bahwa rencana di hari Senin dalam pembicaraan bersama dengan orang yang kita kasihi bahwa di tanggal 9 Februari bersama dengan jemaat Klasis mereka akan bekerja bersama untuk mempersiapkan lokasi yang akan dibangun sebagai tempat atau bangunan gedung Klasis Aiman Padaido. Namun di hari Minggu tanggal 8 Februari 2026
almarhum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Padahal dalam pertemuan kita, beliau dalam keadaan yang sehat, baik-baik. Tidak ada sesuatu yang kita lihat ganjal. Namun dalam perjalanan kehidupan kita tidak tahu bahwa kehidupan tapi juga kematian kita itu akan berjalan sampai di mana. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 4, Wahyu 16 ayat 5 bilang untuk kita bahwa Tuhan datang seperti pencuri, dan itu tiba-tiba. Dalam Yakobus 4 ayat 14 bilang bahwa hidup itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu pergi, hilang. Itu berarti bahwa kematian itu tidak dapat diketahui pasti kapan dia datang untuk setiap manusia. Minggu 8 Februari adalah waktu dan jadwal yang sudah ditentukan Tuhan bagi orang yang kita kasihi, almarhum Bapak Martin Luther Rumbaran. Untuk itu, ibu, anak-anak, anak mantu, cucu, kita tetap kuat, percaya bahwa apa yang Tuhan buat itulah keputusan mutlak dari Allah. Untuk anak-anak, ada nasihat, ada cinta yang diberikan oleh orang tua terkasih. Tetap pegang dan menjadi dasar untuk perjalanan kehidupan. Tuhan telah mengambil keputusan ini, maka Tuhanlah yang akan menolong, menguatkan ibu, anak-anak, anak mantu, cucu, bahkan keluarga besar Rumbaran, Wanma, tapi juga kita semua. Almarhum ada dan pernah bekerja bersama di jemaat kita, Jemaat GKI Elizabeth Ebekofwar. Dalam setiap dedikasi, dalam kebersamaan di tengah-tengah jemaat, kami tidak dapat memberikan sesuatu bagi kehidupan keluarga. Tetapi saya atas nama Ketua Jemaat GKI Elizabeth Ebekofwar bersama Ketua Klasis Aimando Paidaido dan seluruh warga jemaat dari Klasis Aimando Paidaido mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian orang yang kita kasihi. Kita percaya bahwa orang yang kita kasihi telah pergi dan telah mendahului kita, bertemu sang pemilik hidup. Kita turut merasakan kehilangan, namun kita percaya kasih dan penghiburan dari Tuhan senantiasa menyertai, menguatkan kehidupan keluarga, sehingga menuntun kehidupan keluarga melewati peristiwa besar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga di sini. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Selamat jalan almarhum Bapak Martin Luther Rumbaran. Tuhan menyambutmu. Demikian penyampaian turut berduka dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Waktu dikembalikan. Selanjutnya sambutan dan ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Frankie Rumbaran. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya, shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Abu Biji Kakofen Kasumasa Mansarut Forum Masyarakat Mambrunangi Senar sesuar merupakan timbina Farko kami. Salam sejahtera dan kebahagiaan untuk kita
Yang saya hormati Bapak Ibu Saudara, saya tersebut secara spesifik tapi secara keseluruhan untuk semua yang hadir di saat ini. Untuk mewakili almarhum keluarga besar Rumbara dan Walma, ada beberapa catatan yang hendak saya menyampaikan sebelum menyampaikan terima kasih. Setiap manusia itu akan lahir dan ada waktu juga untuk meninggal. Keadaan seperti apa, di mana, dan prosesnya seperti apa tidak seorang pun akan tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Karena manusia akan kembali menjadi debu. Tetapi mata Tuhan akan tertuju kepada setiap orang. Seperti hari kemarin dan akan berlalu. Seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tetapi di sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara, manusia pun akan seperti bunga yang berkembang di pagi hari dan akan lisut dan layu pada sore hari. Hari-hari ini akan berlalu dalam keluh dan kesakitan. Tapi juga Mazmur 90 bilang waktu kita ini hanya 70 tahun, kalau lebih 80 tahun. Kebanggaan hanyalah kesia-siaan. Tetapi juga dari Mazmur 90 bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ini ada dua catatan di bagian ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika Tuhan memberikan kita waktu, gunakan waktu ini semaksimal mungkin. Gunakan waktu ini untuk menyatakan kasih Tuhan bagi orang lain. Bagian yang kedua, bukan persoalan umur panjang atau umur pendek, tapi apa yang harus kita lakukan semasa kita hidup. Ingat, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang akan mewakili kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam kasih Kristus, ketika umur ini terbatas dan Allah tahu apa yang harus dilakukan, dengan saya mau bilang bahwa istri, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara, ketika hari Minggu sebagai waktu yang Tuhan tetapkan untuk saudara Martin yang meninggalkan istri, anak-anak, saudara bersaudara, keluarga dan kita sekalian, tapi harus ingat Allah Tritunggal yang berkuasa di surga dan di bumi tetap akan memelihara, menuntun keluarga. Dia akan menampung air mata, kesedihan dan duka cita, bersama-sama menuntun langkah perjalanan sampai batas usia dari keluarga dan kita sekalian. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Pendeta bersama Penatua Syemas di Jemaat GKI Elizabeth Kufuar yang setia untuk melayani kami keluarga, mulai dari doa penyerahan sampai jenazah dimasukkan dalam peti jenazah, ibadah penguatan sampai dengan saat ini, bahkan ibadah ucapan syukur. Yang kedua, terima kasih untuk Ketua Klasis bersama BPK Klasis Manu pada itu yang turut serta di dalam duka cita ini. Ucapan terima kasih yang ketiga kepada DPRK dalam kebersamaan tugas dan pengabdian bagi bangsa negara, khusus di Kabupaten Biak Numfor,
walaupun waktu ini sangat singkat sekali. Dengan catatan sejarah di Kabupaten Biak Numfor, orang Padaido yang pertama menjadi anggota DPRK. Terima kasih untuk anggota DPRK Kabupaten Biak Numfor. Yang keempat, ucapan terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam seluruh perhatian dan bantuan. Yang berikut ucapan terima kasih untuk Partai Amanat Nasional. Saudara almarhum bersama-sama mendedikasikan diri dalam keanggotaan sebagai partai, lalu terpilih menjadi anggota DPRK. Yang berikut ucapan terima kasih untuk keluarga besar Wanma dalam kebersamaan dengan almarhum. Dan ucapan terima kasih untuk masyarakat Taimando Padaido, khusus jemaat kita jemaat Petra Nupisi Nyeri, dalam menyatakan duka cita dengan keluarga. Yang berikut ucapan terima kasih untuk anak-anak yang selalu bersama-sama dengan almarhum semasa hidup dalam seluruh pekerjaan, usaha, pencarian. Tuhan tahu apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu alami. Tuhan akan tetap memberkati. Yang terakhir, ucapan terima kasih untuk semua Bapak Ibu Saudara yang punya perhatian dan kepedulian bagi keluarga semasa jenazah atau almarhum meninggal sampai dengan hari ini. Tuhan memberkati. Akhir dari ucapan terima kasih ini, segala perkara kami tanggung dalam nama Yesus Kristus. Dia yang punya hidup ini. Dia akan membalas semua perhatian dan bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selesai. Tuhan memberkati. Shalom. Selanjutnya kita ada dalam ibadah pelepasan, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta John Baransano STH MNIS, Ketua Klasis Taimando Padaido. Kepada majelis bertugas dipersilakan. Sidang perkabungan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hendak memulai dengan ibadah pelepasan dan pemakaman di saat ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri dan kita bersama-sama menyiapkan nyanyian rohani nomor 192. Kita menyanyi bait pertama dan baitnya yang kedua. Tidak lagi jauh
Mari kita habiskan ibadah kita dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera kepada kita dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sidang buka kembali. Dengarlah kata-kata penghiburan Tuhan bagi kita. Inilah firman Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Demikian penghiburan bagi kita semua, bagi ibu dan semua anak-anak. Keluarga besar Umbangan Wanma, biarlah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sidang duka keluarga, vokal grup majelis memuji Tuhan dari PW, vokal grup majelis dari Jemaat Elizabeth. Sudah sedia, sudah tentu, ku telah berserah. Sudah sedia, sudah genap, segala kerjaku. Ku berserah
kiranya Allah sumber penghiburan dan kekuatan terus memberkati keluarga dan menyembuhkan kita semua. Ayub pasal 14 ayat 13 sampai 17 menjadi pembacaan kita, dan pembacaan yang kedua 2 Korintus 5 ayatnya yang pertama. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, air mata kami, kesedihan kami, dan harapan kami itu membuktikan bahwa kami fana, kami terbatas. Siapakah yang akan menolong dan meneguhkan kami, menguatkan kami dalam kedukaan yang kami rasakan dalam hati batin kami? Kami berdoa dan kami panggil nama Tuhan, karena kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menghibur, menguatkan ibu dan anak-anak, keluarga besar Umbara Ruanma, dan meneguhkan kami sebagai persekutuan jemaat dalam kedukaan ini. Berkati kami ya Tuhan oleh firman-Mu, dan taruh firman-Mu dalam hati kami. Walaupun kami menangis berduka, tapi kami punya pengharapan bahwa Kristus Yesus itu hidup dan bangkit bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, keluarga sidang buka, saya baca bagi kita Ayub pasal 14 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17, 13 sampai 17 bagi kita. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Akhirnya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menempatkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pulang. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka Engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tangan-Mu. Sungguh pun Engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan ditutup dengan lepas. Demikian pembacaan yang pertama. Pembacaan yang kedua 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang pertama. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. 2 Korintus 5 ayat 1 berkata bagi kita, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan bagi kita. Mama dan semua anak-anak, keluarga besar Rumbara Ruanma, semua kerabat, sidang duka yang saya kasih dalam Tuhan. Ada hal yang kadang terlupakan dalam hidup kita. Kadang kita lupa kalau kita ini terbatas. Kita lupa bahwa kita fana. Kita lupa bahwa kita dijadikan oleh Allah dan diberikan batas waktu dalam ruang hidup. Kejadian 1 ayat 26-27 berkata, Allah bicara, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan Dia menghembuskan ruah, nefas ke dalam tubuh manusia itu sehingga manusia itu hidup. Yesaya pasal 2 ayat 22 dia katakan, manusia itu hanyalah hembusan nafas yang sangat terbatas dalam kehidupan kita semua.
apapun yang kita lakukan di bawah kolong langit ini, kita memiliki takdir yang terbatas. Mazmur 90 seperti yang tadi dikatakan oleh keluarga Pendeta Humbara. Pemazmur itu kemudian berkata, ya Tuhan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Karena pada ayat yang ke-10 dia katakan masa hidup kami 70 sampai 80 tahun. Jika lebih, itu adalah penderitaan dalam hidup. Jadi betapa singkat dan waktu yang kita miliki dalam hidup kita. Dan kematian itu ketika datang, bahkan sebagai pendeta, sebagai siapa saja, kita akan berkata, kenapa ini terjadi? Dan kenapa Tuhan mengambil orang baik itu begitu cepat dalam hidup kita? Saya pun ketika malam, sore selesai perjamuan kudus keliling, saya pulang mendengar berita jalan untuk jemaat, saya hanya bisa ke kamar dan menangis. Menangis itu saya rasa bahwa itu merupakan solusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang wajar. Menangis itu menunjukkan keterbatasan saya, bahwa ini saya punya bapak, ini saya punya mamadi, saya punya keponakan, anak-anak ada di dalam rumah ini yang selalu menopang saya dalam pekerjaan pelayanan di Aimando Padayo tanpa henti. Saya menangis dan saya bilang, Tuhan, kenapa harus ambil cepat? Tapi sebagai hamba Tuhan, kemudian saya sadar bahwa saya pun terbatas. Saya tidak bisa menghakimi Tuhan seperti Ayub katakan. Yang lahir dari perempuan itu terbatas sungguh. Dan ketika Tuhan memanggil, itu adalah sautan kita kematian. Ketika Tuhan berindu pada buatan tangannya kepada ciptaannya, Dia akan memanggil dan sautan kita itu adalah kematian. Dan ketika kematian itu tiba, tidak ada seorang pun yang bisa membatasi langkah perjalanan hidup kita. Ayub hanya berdoa kemudian, Tuhan ingatkanlah saya, supaya ketika saya mati dalam karunia-Mu yang besar, dalam kasih-Mu yang besar, Engkau menutup semua dosa dan kesalahan saya dengan lepas. Supaya ketika Engkau datang kedua kali, seperti 1 Tesalonika 4 berkata, ketika nafiri sangkakala berbunyi, nama saya juga disebut untuk mendapat keselamatan yang sama. Rasul Paulus menulis kepada jemaat, kemudian dia berkata, 2 Korintus 5 ayat 1, hidup manusia itu seperti kemah yang dibongkar. Seperti kemah, saya mendiami tubuh saya, roh yang berasal dari Allah itu tinggal dalam tubuh saya. Dan ketika Allah berkenan, Allah memiliki kehendak, tidak seorang pun bisa membatasi langkah itu. Dan di situ kemudian kita sadar bahwa betapa berharga hidup kita ketika Tuhan menciptakan dan menjadikan kita sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Pada 2 Korintus 5 pada bagian yang terakhir itu, yang tadi juga diucapkan oleh Pendeta Humbara, bahwa setiap orang akan mempertanggungjawab hidupnya sendiri di hadapan Allah dan tanpa keterwakilan. Dan disitulah saya dan jemaat dan juga keluarga. Saya secara pribadi bersama dengan Ibu Pendeta juga pasti merasakan kebaikan dari Bapak Humbara almarhum. Saya tidak bisa berkata karena seluruh pelayanan di Aimando Padayo beliau topan kami luar biasa. Itu kebaikan. Mulai bensin, bahkan saya pendeta guru jemaat dikasih jaminan per bulan 1 juta minyak tanah 10 liter. Kalau mau ambil BBM ambil, kalau mau ambil uang ambil. Dan semua jemaat-jemaat diberi sumbangan bantuan semen 51 untuk yang membangun. Dan tidak pernah ada kata tidak ketika kami menelpon, ketua jemaat menelpon, semua menelpon, dia tidak pernah bilang tidak ada.
dia akan bilang saya usahakan Pak Pendeta. Dan di situ saya merasa kehilangan yang luar biasa. Kemarin dia katakan begini, pendeta, saya dilantik sebagai ketua panitia pembangunan. Saya mau semua yang dilantik, kami diundang dalam 5 Februari dan dilantik secara resmi, didoakan di mimbar gereja dalam ibadah perayaan gabungan. Selesai ibadah itu dia begitu semangat, warga jemaat Yospan, dia bilang, pendeta, kami sudah bangun fondasi, tinggal tiang-tiang kolom yang kami mau dirikan. Dan dia masuk sendiri, berdiri di tengah kantor klasis itu, dan dia bilang begini, untuk anak-anak Aimando Padaido, ini adalah kebanggaan bagi kamu. Jangan kamu lupa kampung ini. Dan saya lihat Pak Mantri dengan teman-teman yang tadi malam kita kumpul, Amika, saya bilang ini orang ini sebagai motivator yang luar biasa. Dia punya kebaikan, dia punya kasih, budi yang baik itu kita akan kenal. Tapi kematian itu adalah milik Tuhan. Kami tidak bisa mengintervensi kematian itu. Tapi setiap orang yang hidup dan berbuat baik, dia akan dikenal. Mama dia dan semua anak-anak ingat bahwa dia punya kebaikan yang tidak bisa kami balas. Tapi Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang memanggil dia, Tuhan menghitung setiap kerja yang dia lakukan. Kematian kita boleh dalam bentuk apa? Seperti kata Ayub, kita mau tenggelam di laut, mati di pesawat, atau di mana saja, kena banjir bandang, atau mati apa saja. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kematian kita berharga di mata Tuhan. Amin. Dan itu iman kita. Apa yang saya dengar juga dari Bu Pendeta di jemaat, dia pernah menjadi majelis penatua dalam satu periode. Jadi ini kita cari orang yang langka dalam hidup, punya kasih yang luar biasa. Nah, di situ menjadi contoh teladan bagi kami semua, pendeta, penatua Semas. Apa yang Bapak dibuat, saya panggil dalam hubungan emosional sekarang, Bapak dibuat itu sangat berharga. Tuhan menghitung, Tuhan membalikan berkat bagi ibu, Mamadi dan semua anak-anak. Bahkan dalam pengabdian baru belum sampai 1 tahun lebih sebagai ketua anggota DPRK Nasdem, dia sebagai mau diangkat terus, saya selalu dia koordinasi, pendeta saya mau diangkat begini, saya mau ditunjuk begini sebagai ketua partai, sebagai ini. Terus kami dua berdoa lewat HP, duduk jalan cerita. Dan kami bangga baru 1 anak Aimando Padaido. Tapi rencana Tuhan berbeda dari apa yang kami pikirkan. Hanya dengan air mata kami mau bilang Tuhan terima kasih. Karena Tuhan tahu seorang yang punya figur luar biasa. Setiap orang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kita boleh melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok di depan mata kita tidak akan pernah bisa melihat. Tapi mari kita bersyukur bahwa kematian setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, kematian itu adalah berharga bagi Tuhan. Tuhan yang punya firman kiranya meneguhkan dan menguatkan kita, memberkati kita. Terima kasih untuk Jemaat Elizabeth yang memberi mimbar untuk saya layani. Saya berterima kasih Tuhan memberkati majelis dan seluruh jemaat yang saya lihat sejak kematian sampai hari ini berdiri untuk melayani. Bahkan dari Dewan dan semua yang hadir, seluruh jemaat keluarga besar, Tuhan Yesus sumber kehidupan itu menghibur dan menguatkan kita semua. Amin. Saya undang seluruh panitia pembangunan, seluruh jemaat majelis BPK wilayah yang hadir, Badan Kerja Klasis, mari kita menyanyi satu lagu Senaiko, dan sebagai ucapan rasa syukur pada Tuhan dan penghormatan terhadap orang yang kita cintai. Semua jemaat di Aimando Padaido bisa dengan majelis
Mari kita sama-sama. Kakak Martin, tanggal 2 Februari kemarin saya ketemu dengan kakak yang terakhir. Kakak meminta saya untuk turut memeriahkan acara dari anak terkasih Dolice pada tanggal 26 nanti. Dan saya tidak sangka itu yang terakhir. Saya berjanji saya akan hadir dan menyanyi untuk
untuk acara nikah yang kakak sudah atur. Selamat jalan kakak, kakak orang baru. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetaplah aku. Oh, juru selamat, pegang tanganku, pilihanmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh, Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun terawat sekali jiwaku. Susah kecewa di dunia, damai menanti di surga. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Kami punya kekuatan itu apa yang Tuhan katakan bagi kami. Dan lewat kebenaran firman-Mu kami sudah diteguhkan. Kami sadar bahwa kami terbatas dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa untuk mama dan semua anak-anak. Tuhan, kami tahu bahwa kami semua tidak bisa hibur dan kuatkan mereka. Keluarga besar Umbara, keluarga besar Wana. Tapi di atas dasar kebenaran firman-Mu ini kami berdoa. Dan kami percaya bahwa Tuhan sumber penghiburan yang sejati. Kami percaya tentang kebangkitan Kristus yang kedua kali. Dalam kebenaran kebangkitan itu ya Tuhan.
dan Roh Kudus yang akan menghibur dan menguatkan keluarga, mama dan semua anak-anak, keluarga besar Umbara Ruanma. Tuhan teguhkan mereka, Tuhan teguhkan mereka. Ini doa kami di saat ini. Berkati Jemaat Elizabeth, Ketua Jemaat, Ibu Pendeta dan semua majelis yang berdiri melayani secara luar biasa, dan melibatkan kami juga Badan Pekerja Kelas Saiman Dopadaidu dengan panitia pembangunan kantor klasis baru dan seluruh jemaat, bahkan ketua-ketua majelis jemaat. Kami tahu bahwa kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Lebih indah kami ada di rumah duka daripada kami ada di tempat lain. Berkati seluruh keluarga Andai Tolan, seluruh jemaat yang hadir di saat ini. Bahkan teman-teman dari anggota DPRK yang sebentar akan menyambut kami bersama dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Tuhan hiburkan dan kuatkan kami semua. Arak-arakan akan terjadi dari rumah ke DPRK dan selanjutnya ke tempat pemakaman yang terakhir. Tuhan, kami berdoa, hiburkan dan kuatkan kami semua. Teguhkan kami semua. Berikan kami pengharapan hanya di dalam Engkau Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan meminta penghiburan daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus yang bangkit bagi kami sudah berdoa. Amin. Keluarga sidang duka yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan bersama dari dalam nyanyian Rohani 104 ayatnya yang pertama dan kedua. Dan kita akan berdiri menerima berkat Tuhan. Keluarga tetap duduk dan jemaat Tuhan sidang duka sambil berdiri. Nyanyian Rohani 104 ayat 1 dan 2. Berbahagialah semua orang yang mati di dalam Tuhan sekarang ini. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom. Tuhan berkati kita. Pergabungan yang berpengharapan dalam kasih Kristus, demikianlah ibadah pelepasan di rumah duka. Selanjutnya kita ada dalam penghormatan terakhir. Untuk itu disilahkan kepada Bapak Ibu
yang kami melihat Bapak Martin untuk terakhir kalinya kami persilakan. Bapak Ibu langsung jalan, yang sudah kasih penghormatan langsung jalan. Silakan, silakan. Adikku siapa selamat jalan. Yang baik, adik yang baik. Mengantarkan jenazah dari Bapak Martin Mubarak menuju Wakili Bapak minta kalau sudah Bapak ini Bapak bicara kata-kata yang salah. Minta maaf, kita bicara kata-kata yang salah. Teman kerja minta maaf.
silakan yang lain lanjut. Ada yang cepatkan. Kakak yang baik, selamat siapa? Kita selalu baik buat Tuhan, kita baik. Silakan Bapak Ibu yang sudah memberikan penghormatan terakhir, disilakan langsung keluar lewat pintu belakang. Silakan. Masih banyak lagi di belakang sehingga kita percepat langkah kita. Percepat langkah, keluar lewat pintu belakang. Persiapan. Teman-teman aja.
Pelan-pelan.